Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini, saudara-saudara, berjudul Hidup Menuju Langit Baru dan Bumi yang Baru, saudara. Hari ini ketika kita berbicara tentang langit baru dan bumi yang baru, banyak orang mencibir, saudara. Akan bisa dikatakan kita sebagai makhluk yang aneh. Tidak jelas. Di mana-mana mengkampanyekan tentang langit baru dan bumi baru. Sehingga saudara, mereka bertanya-tanya, di mana langit baru bumi baru itu? Saudara, bagaimana jalannya? Ini saudara terjadi karena mereka belum mengalami kelahiran baru yang sejati atau sesungguhnya, saudara. Sehingga mendengar kata kalimat langit baru bumi baru menjadi aneh atau menjadi asing di mata mereka, saudara. Dan memang jarang ayat ini dikhotbahkan. Jarang sekali, saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir baru itu, saudara, meski jalannya tidak terbaca oleh dunia, tetapi dia memiliki arah yang jelas, memiliki tujuan yang jelas, saudara. Nah, orang dunia tidak akan bisa mengerti atau memahami akan hal ini. Mereka bekerja dari bangun pagi sampai menutup mata, istilahnya istirahat malam. Semua yang mereka selenggarakan itu tanpa tujuan atau arah hidup yang jelas. Tapi beda dengan kita, saudara. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan yang kita lakukan itu memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas, saudara. Orang dunia tidak mengerti. Jangankan orang dunia, orang beragama pun juga tidak memahami akan hal ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Sama seperti Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus di tengah malam. Ya, saudara menjumpai Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk di kerajaan Bapa. Artinya kamu tidak bisa melihat kerajaan Bapa. Kamu tidak bisa tahu langit baru dan bumi baru. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru yang bisa memahami akan hal ini, yang bisa memahami tentang perkara-perkara rohani, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tujuan hidup orang percaya itu, saudara, tentu selain langit baru dan bumi yang baru, kita harus berjuang menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Ini pertaruhannya sangat mahal, sangat tinggi. Pada waktu saya menyampaikan firman atau berkhotbah kemarin di
salah satu lapas yang ada di Sulawesi Utara. Ya saudara, ada yang memberi kesaksian. Ternyata mereka sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ada di gereja mereka saudara. Tapi mereka tidak pernah mendengar ajaran ini. Rata-rata yang dikhotbahkan itu orientasinya pada bagaimana menjadi manusia yang memiliki hari esok di bumi ini. Bukan memiliki manusia hari esok di kekekalan. Berkat yang diberitakan itu bukan berkat yang menyangkut kekekalan. Tapi bagaimana berkat diraih sebanyak-banyak mungkin di bumi ini dan hidup senyaman-nyaman mungkin. Ironisnya yang memberitakan ini tentu orang-orang yang dipandang jemaat atau masyarakat sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan firman-Nya. Padahal yang dikhotbahkan itu rata-rata berkat jasmani. Padahal berkat yang sesungguhnya itu adalah berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berkat yang dimaksud dalam perjanjian lama, janji berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu bukan materi duniawi. Bagaimana orang bisa memiliki dunia ini menjadi sukses, tapi keselamatan di dalam Yesus Kristus saudara. Berkat itu yang dimaksud, bukan kelimpahan materi. Bukan saudara. Tuhan Yesus berkata, apa artinya kamu memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Dan oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, untuk meraih berkat kekal atau bisa mengerti perkara-perkara rohani, saudara harus benar-benar membunuh manusia daging. Dan tidak boleh memiliki keinginan daging. Baru bisa mengerti tentang perkara-perkara dunia, perkara-perkara rohani, saudara. Nah, kalau kita dari kecil sudah dididik dengan pengajaran yang salah, sulit keluar dari keadaan itu. Makanya gereja itu bukan tambah rohani, tambah duniawi. Ya. Nanti ujung-ujungnya hanya ribut masalah duit, masalah persembahan. Sedikit banyakkah? Hanya ribut masalah organisasi. Celaka itu saudara. Sehingga jemaat gagal menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Karena yang diperkarakan itu yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Nanti perebutan kedudukan, perebutan jabatan. Wah saudaraku. Padahal kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat loh. Jangan sampai saudara gagal, diubah menjadi makhluk ilahi. Waktu kita itu singkat sekali. 70-80 tahun itu rasanya singkat. Karena kita sudah terlanjur diwarnai dengan filosofi dunia. Cara hidup lingkungan kita yang buruk. Bahkan saudara kita hampir-hampir tidak menemukan model hidup anak-anak Allah. Karena hampir sebagian besar gereja itu sudah menjadi serupa dengan dunia. Iya saudaraku. Lihat gaya hidup gereja Tuhan hari ini.
duniawi, saudara. Bahkan mereka yang dipandang sebagai pendeta besar jatuh. Yang dipandang sebagai teladan jatuh, saudaraku. Coba kalau kita lihat di media sosial, perdebatan masalah doktrin, konflik, saling menghujat, saling menghina. Apakah ini model anak Allah? Kalau kecewa kepada seseorang, posting, buat status, itu bukan ciri anak Allah, itu ciri anak setan, saudara. Banyak yang tidak dewasa menggunakan media sosial. Tidak dewasa. Dulu saya termasuk salah satunya. Tapi seiring bertumbuh dalam kedewasaan, memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang terus berkesinambungan, manusia batinia kita makin diterangi. Dan kita makin melihat kejahatan-kejahatan di dalam hati yang terselubung. Kita kan kalau disakiti orang, kecewa, kita mau orang itu dipermalukan. Nah, kita tidak bisa mempermalukan dia secara face to face, kita mempermalukan dia di media sosial. Itu bukan anak Tuhan, itu anak setan, saudaraku. Jangan. Kita harus menampilkan sebagai anak-anak Allah, sebagai bangsawan surgawi. Supaya melalui kehidupan kita orang bisa menemukan jalan Tuhan. Jalan pulang dan menemukan hari esok. Hari esok kita di kekekalan. Jangan sampai saudara kita tidak punya hari esok seperti yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 16. Kisah mengenai orang kaya. Ya saudaraku, yang kehidupannya penuh dengan kemewahan, tidak menghargai nilai-nilai rohani, begitu meninggal dunia tidak punya hari esok, penderitaan selamanya di kekekalan. Lazarus yang kehidupannya saudaraku mengalami keburukan, penghinaan, tapi dia punya hari esok bersama-sama dengan Bapa di kerajaan Allah. Ayo, saya berharap saudaraku terus berjuang. Ya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, hidup suci, hidup kudus. Jangan mengikuti cara hidup anak-anak dunia. Kedatangan Tuhan sudah makin mendekat. Makin kita terus hidup suci. Jangan diwarnai dengan cara hidup anak-anak dunia. Dan kita agar kita terluput dari kebinasaan. Ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi saudara sekalian atau bagi kita semua. Amin.